Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Di hari ini, Kamis 20 Maret 2025, kita bertemu lagi dalam renungan harian keluarga dari channel YouTube Bumi Maranatha Peselatan. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan dan mau memberi diri untuk kehidupan di jalan Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan lewat renungan ini. Sebelum kita memulaikan renungan ini, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baik yang Kau berikan bagi kami. Dan hari ini kami hendak memulaikan semua rutinitas aktivitas kehidupan kami dengan sujud menyembah Tuhan, ada dalam persekutuan ibadah lewat renungan harian keluarga. Maka kiranya Tuhan Engkau perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan ada dalam perenungan ini. Kami mau baca firman Tuhan, perlengkapi kami juga dengan hikmat dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Dan ampun kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-6. Firman ditulis demikian. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Demikian firman yang kita baca, mari kita renungkan dengan tema hukum kedurhakaan dengan kasih Kristus. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kelembutan sering menjadi kata kunci dalam menggambarkan ajaran Yesus Kristus. Namun, apakah kasih selalu berarti permisif dan menghindari konfrontasi? Firman hari ini mengajak kita untuk merenungkan sisi lain dari kasih Yesus Kristus, yaitu ketegasannya dalam menegakkan kebenaran dan mendorong umatnya kepada ketaatan yang sejati. Nah, seperti saat Yesus Kristus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik, ia membalikan meja penukar uang di Bait Allah, dan ia dengan tegas menyatakan kebenaran meskipun itu tidak populer. Paulus menyatakan, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, saudara, ayat ini menunjukkan bahwa ketegasan memiliki tempatnya dalam rangka membangun ketaatan kepada Yesus Kristus. Ketaatan ini dibedakan dengan ketidaktaatan, dan ketidaktaatan pada akhirnya akan mendatangkan hukuman. Nah, karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di era digital ini, gereja diharapkan atau dihadapkan pada berbagai tantangan yang menuntut ketegasan untuk taat dan setia pada Yesus Kristus. Informasi hoaks, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk ketidakbenaran menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya. Gereja tidak boleh tinggal diam. Gereja harus berani menyuarakan kebenaran. Namun ketegasan yang Kristiani selalu didasarkan pada kasih Yesus Kristus. Tujuannya bukan untuk menghukum atau menyakiti, melainkan untuk mendisiplinkan, memulihkan, dan membawa orang kembali kepada jalan yang benar. Seperti seorang gembala yang tegas mengarahkan dombanya yang tersesat. Nah, karena itu gereja juga dipanggil dan terpanggil dengan kasih dan bijaksana untuk menolong anggotanya untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Ketegasan juga diperlukan dalam menjaga kemurnian ajaran dan menegakkan disiplin gereja. Gereja harus berani menghadapi ajaran-ajaran sesat dan perilaku yang merusak kesaksian Injil Yesus Kristus. Akan tetapi, ketegasan dan keberanian harus dilakukan dengan penuh hikmat dan kasih, mengutamakan pemulihan dan pertumbuhan rohani. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita
selalu taat pada Yesus Kristus dan menjadi pribadi Kristus atau pribadi Kristen, serta gereja yang berani menyuarakan kebenaran dan menegakkan disiplin dengan didasari oleh kasih serta kerinduan agar semua orang mengasihi dan taat kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk persekutuan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami untuk juga hidup berkenan kepada Tuhan. Memiliki ketaatan, menjalani kehidupan ini dalam terang kasih Tuhan. Sebagai pengikut Kristus yang setia, maka kami melakukan kebenaran di dalam kehidupan ini yang dimulai dari diri kami sendiri, kemudian dalam persekutuan keluarga, jemaat, dan masyarakat kemanapun pergi dan beradanya kami mau mempertontonkan kehidupan yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau Tuhan. Karena itu, terangi hati dan pikiran kami selalu, tuntun kami dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami pribadi dan keluarga. Berkati hidup kami, pekerjaan kami, yang senantiasa kami kerjakan dalam tuntunan penyataan Tuhan. Semuanya itu terarah untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, Gereja Masihi Injili di Minahasa, di dalamnya Jemaat Maranatha Pastaten. Anggota jemaat di dalamnya Engkau berkati anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, ada terus dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Para pelayan khusus diaken, penatua, pendeta diberkati, dan keluarga mereka juga pun dituntun, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Semua kelengkapan pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Pastaten diberkati. Semua yang setia mengikuti renungan harian keluarga ini ada terus dalam pemberkatan penyertaan Tuhan. Yang bergumul dengan berbagai hal, dikuatkan iman mereka menghadapi kehidupan ini. Terpuji Engkau Tuhan. Berdoa, biarlah Engkau senantiasa juga memberkati pemerintah. Kau memberkati mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik dan benar dalam hormat takut akan Tuhan. Bapa kami berdoa kepadamu, jauhkan kami dari bencana, jauhkan kami dari kecelakaan, sakit, penyakit yang mudah menimpa kehidupan kami. Tapi ketika kami bergumul dengan berbagai hal, dikuatkan iman kami menghadapi semuanya itu. Terpuji nama-Mu Bapa, ini hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami termasuk di dalamnya. Tim multimedia diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, demikian renungan harian keluarga hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Karena itu jangan lupa ikuti terus renungan harian keluarga. Selamat beraktivitas hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.